Penggunaan Video Assistant Referee, VAR, atau video pembantu wasit untuk menganalisa pertandingan di Liga 1 2024 hingga 2025 memang cukup membantu. Tapi di sisi lain, keputusan pemberian VAR dinilai masih cukup lambat. Salah satu yang terjadi di laga antara Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman ketika pekan pertama Liga 1. Pertandingan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada Minggu malam, 11 Agustus 2024, itu diwarnai pengambilan keputusan melalui VAR, tapi memerlukan waktu yang lama. Bahkan pertandingan harus berhenti selama 10 menit lebih untuk memperlihatkan VAR mengambil keputusan. Alhasil hal itu membuat Paul Munster, pelatih Persebaya Surabaya geram. Ia mengaku keputusan pengambilan VAR itu terlalu lama, karena sampai membuat pertandingan berhenti 10 menit lebih. Itu terlalu lama. Saya pikir butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Ya, waktu pengambilan VAR harusnya 5 menit lagi, jadi menurutku mungkin 15 menit. Ini terlalu lama, para pemain berdiri di lapangan, kata Munster, usai pertandingan kala itu. Pelatih asal Irlandia Utara ini beranggapan bahwa waktu 10 menit lebih pertandingan berhenti membuat kondisi pemain terdampak. Selain harus menunggu wasit untuk melakukan pengecekan VAR selesai, pemain juga harus kembali pada kondisi fisik yang tinggi lagi pasca pertandingan terjeda. Penantian panjang ini bukan hanya membuat pemain menjadi kedinginan dan kehilangan momentum. Tak hanya itu, menunggu lama juga berpotensi memicu cedera, jika mereka harus segera kembali ke intensitas permainan tinggi, setelah berdiri diam dalam waktu yang lama. Terlalu lama dan pemain mulai kedinginan. Kemudian ketika Anda memulai pertandingan, para pemain harus kembali ke tuntutan fisik yang tinggi. Namun, terkadang sulit. Jadi perlu lebih cepat dalam pengambilan keputusan di lapangan. Saya tidak tahu kenapa lama sekali. Semua orang frustrasi, pemain, pendukung, jelasnya. Makanya pelatih berusia 42 tahun ini mengharapkan, agar durasi pengecekan VAR bisa dibatasi maksimal 2-3 menit, untuk memastikan apakah permainan bisa dilanjutkan atau tidak, sebelum keputusan VAR diambil. Kurang enak rasanya jika penonton juga menonton dan menunggu lama. Maksimal 2-3 menit dalam pengambilan keputusan, tandasnya. Malut United menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kedua BRI Liga 1 2024-2024 di Stadion Madia, Jumat 15 Agustus 2024. Laga Malut United versus Persebaya dimainkan mulai pukul 15.30 WIB, live streaming di video. Malut United bermain imbang 1-1 pada laga pekan pertama lalu, lawan Madura United. Ini hasil yang cukup bagus karena mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-45. Apalagi laga digelar di kandang lawan. Namun, Malut United harus kehilangan bek tengah Chasios Keita. Dialah yang dapat kartu merah lawan Madura United. Namun, Malut United diyakini akan tetap solid dengan Syafruddin Tahar sebagai bek tengah. Persebaya menang 1-0 atas PSS Sleman pada matchday pertama. Persebaya menekan dari berbagai sisi pada laga itu. Serangan mereka cukup menjanjikan, akan tetapi kualitas finishing Bajul Ijo masih belum optimal. Perkiraan susunan pemain. Malut United, 4-2-3-1 Fahri, Fredian Wahyu, Syafruddin Tahar, Wahyu Prasetyo, Yance Sayuri, Manahati Lestusen, Ubeimar Anggulo, Yakob Sayuri, Pramudia Putra, Adriano Castanheira, Diego Martinez. Pelatih, Imran Nahumaruri. Persebaya Surabaya, 4-3-3 Hernando Ari, Arif Catur, Slavko Damjanovic, Kadek Raditya, Ardi Idrus, Francisco Rivera, Gilson Costa, Mohamed Rashid, Alvan Suaib, Flavio Silva, Bruno Moreira. Pelatih, Paul Munster. Malut United terlihat sangat solid pada duel lawan Madura United. Kedalaman skuad mereka juga sangat bagus dan bisa mengubah permainan lewat pemain pengganti. Mereka hanya sedikit kurang kompak saat berada di depan gawang. Lini belakang Persebaya cukup rapi di bawah kendali Paul Munster.
Namun, mereka belum menemukan koneksi yang tepat di lini depan sehingga kinerja Bruno Moreira dan kolega belum optimal saat menyerang secara kolektif. Persebaya Surabaya siap menyongsong kemenangan meskipun bermain di luar kandang saat laga pekan kedua kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 kontra Malut United. Kami siap menghadapi Malut besok. Meskipun kami bermain tandang, mentalitasnya tetap sama, untuk menang, kata Kapten tim Persebaya Bruno Moreira dalam keterangan pers di Surabaya, Kamis. Pemain asal Brasil itu juga ingin merealisasikan target pribadinya saat menghadapi Malut United, yakni membantu timnya untuk bisa menang dalam setiap laga. Target pribadi selalu sama. Berlari, berjuang, membantu rekan setim dan meraih 3 poin. Itu selalu menjadi target saya, ucapnya. Sementara itu, pelatih Persebaya Paul Munster mengatakan tidak sabar untuk menghadapi Malut United karena merupakan salah satu tim yang kuat dengan komposisi pemainnya. Kami tidak boleh meremehkan Malut, mereka tim yang bagus dan kami siap untuk bertanding melawan mereka, ucapnya. Oleh karena itu, pihaknya akan fokus dengan menyiapkan strategi permainan untuk menghadapi tim promosi asal Maluku Utara itu. Kami fokus pada diri kami untuk menghadapi pertandingan besok, katanya. Terkait pemain asing yang baru saja direkrut Persebaya, yakni Daryl Lachman, pelatih asal Irlandia Utara itu belum bisa memastikan apakah pemain tersebut akan masuk dalam starting line-up. Kami tetap akan berusaha sebaik mungkin untuk laga besok tapi saya belum bisa memastikan starting line-up, apapun sampai besok, tuturnya. Pada pekan pertama Liga 1 Indonesia musim 2024-2025, Persebaya meraih 3 poin saat menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Minggu. Malut United akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kedua Liga 1 2024-2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Agustus 2024. Pelatih Malut United, Imran Nahumaruri, percaya diri anak-anak asuhnya bisa meraih kemenangan atas Bajul Ijo. Malut United membutuhkan kemenangan setelah sebelumnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Madura United pada pekan pertama Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Sabtu, 10 Agustus 2024. Melawan Persebaya, tentu saja bukan hal mudah. Apalagi Persebaya datang setelah meraih kemenangan atas PSS Sleman dengan skor 1-0 pada laga perdana Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 11 Agustus 2024. Kepada awak media termasuk Bolasport.com, Imran mengakui bahwa ia sudah melakukan evaluasi pasca hanya bermain imbang melawan Madura United. Kami semua pemain sudah siap untuk laga besok. Evaluasi sudah kami lakukan setelah melawan Madura United, kata Imran. Imran mengatakan bahwa ia sudah melakukan persiapan jelang melawan Persebaya. Ia percaya diri bahwa anak-anak asuhnya tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan melawan Madura United. Kami sudah mengevaluasi yang menjadi kekurangan kami. Saya juga akan memikirkan siapa yang akan bermain sejak menit pertama di laga besok, kata Imran. Mengenai Persebaya, Imran mengatakan bahwa klub asuhan Paul Munster itu tim yang bagus. Meski begitu, ia yakin anak-anak asuhnya bisa meladeninya dengan baik.
Saya yakin dan percaya bahwa para pemain juga pasti punya keinginan untuk mereka memenangi pertandingan, ucap Imran. Ada satu pesan yang disampaikan Imran kepada pasukannya. Ia meminta dalam setiap pertandingan harus kerja keras. Dengan begitu, ia yakin Malut United bisa meraih kemenangan atas Persebaya. Taktikal itu hanya 30% ketika pertandingan dan psikologi juga 30%. Mereka mau menang atau tidak itu yang membedakan hasil yang bagus atau tidak bagus dengan kerja keras, tutup Imran.